Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita tampilkan satu peristiwa yang amat menarik dan menakjubkan, bahkan mengkhawatirkan, bahkan menakutkan sekaligus karena rekan-rekan satu kelompok pengacara yang peduli terhadap soal ijazah palsunya Jokowi itu seakan-akan telah mendapatkan tanda petik mendapatkan clearance tanda-tanda jelas tentang bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Karena mereka seperti yang dikatakan oleh Bambang Tri yang kemudian sekarang sudah masuk penjara lagi, kemudian ada Ustadz Sapa karena dianggap ini. Tetapi ini mereka, Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan ini terus melakukan uji terhadap kebenaran ijazah Presiden Jokowi, terutama ijazah SMA dan ijazah sarjana misalnya, yang kemudian ada tanda mereka kemudian ungkapkan bahwa sudah jelas bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Pengadilan telah ada tanda pengadilan mengakui itu di pengadilan di satu pengadilan di Jakarta, yang nanti kita hadirkan video yang kita petik kurang lebih 5-6 menit yang mereka ungkap bahwa yakin betul bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu dan selama ini beliau menjadi presiden itu tidak sah. Oleh karena itu presiden kalau ini sisa pengadilan memutuskan bahwa itu ijazahnya palsu, bukan milik Jokowi, sebagaimana yang beredar selama ini di media sosial. Dan kalau itu benar pengadilan memutuskan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, maka begitu banyak terlibat KPU, Bawaslu dan lain sebagainya selama ini, mulai dari beliau jadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode lagi dengan menggunakan ijazah palsu, alias beliau bisa tidak tamat SMA, tidak tamat UGM dan lain sebagainya misalnya, sehingga secara administrasi tidak sah. Maka Presiden Jokowi adalah presiden palsu sebagaimana mereka ungkapkan. Dan berikut video yang kita ingin tampilkan yang mereka setelah ada persidangan ditunda, mereka para pengacara ini mengungkapkan apa yang coba kita dengarkan berikut ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pertanyaan saya melihat dari trik tadi itu kita mau dikelabui. Jadi Presiden Joko Widodo mau mencoba mengakali kita dengan cara melakukan kepres. Nah itu dia. Jadi nanti kepres itu dia bersembunyi di balik ketiak kepres. Ya itu tadi. Tapi dengan keahlian Prof. Egy dan teman-teman, Alhamdulillah akhirnya hakim mau berpikir dengan akal sehat dan menerima itu. Bahkan juga membuka ruang untuk merevisi dari jabatan presiden menjadi pribadi Joko Widodo. Jadi sekali lagi ini kan sayang sekali. Tadi pagi Bung Rijal Fadila menulis tentang jasa palsu sama dengan presiden palsu. Nah mudah-mudahan pada sidang berikutnya. Ini proses sidangnya terbukti. Sudah terbukti bahwa jasa palsu sama dengan presiden palsu. Presiden palsu tidak boleh bersembunyi di bawah ketiak kepres. Kalau mau jahat aja, ya kan gitu ya. Kepres pun di bawah undang-undang. Kepres di bawah undang-undang, dia bisa mengakali seolah-olah kepres lebih tinggi dari undang-undang. Ada dua undang-undang, HIR sama HIR dan jadi menurut saya sebagai prinsip mengajak kepada kita semua rakyat Indonesia, inilah konsekuensi jasa palsu, presiden palsu, akhirnya melahirkan presiden yang penuh dengan tipu-tipu. Sekian. Ini kemenangan rakyat. Yes. Rakyat menang. Satu, berhasil mengganti majelis. Nah, ini bukan perjuangan ringan. Itu jangan dilupakan dan itu. para penggugat sejarah semua berjuang. Kita semua yang hadir sini berjuang mewakili rakyat. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa
harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat. Memaksa Jokowi. Tanda tangan basah. Itu tanda tangan basah, ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Insya Allah. Dan yang keempat, presidennya palsu. Buat dari boneka kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah agak mendingan mikirin ini. Ini sudah masuk ke bulan keempat. Tapi ada hasil yang luar biasa hari ini. Hakim berani memutuskan mestinya seperti apa tuduhannya, gugatannya, dan wakil Jokowi harus seperti apa. Nunggu memasuki bulan keempat. Jadi strategi ngulur-ngulur waktu habis napas juga. Karena pengacara kita nggak mau main-main terus mundur. Tolong dipikir, nih hakimnya besok diganti pecat lagi yang bakal dimarahin. Karena kasihan hakim majelis yang pertama karena mundur, karena ngusir Jokowi perwakilannya nggak benar. Dia mabok, yang ini ntar dimaki-maki lagi, nih atasannya maki-maki lagi. Seknek nelfon, itu siapa yang mutusin begitu? Jadi tolong doakan hakim yang ini, walaupun menunggu 4 bulan untuk membuktikan sekedar ngasih lihat ijazah gua susah amat sih. Tapi kalau memang ada ya susahnya apa? Tapi tolong paham, kalau bukan berbohong ya bukan dia kan? Ya, karena bawaan bawinya memang berbohong. Ini menarik, nggak sepele. Kalau sampai ketahuan dan harus membuktikan dia berbohong, dua, dokter andasnya ijazahnya apa, insinyurnya ijazahnya apa, nggak usah ngomongnya SMA lah. Terus lagi daftar ke KPU sebagai capres, ijazahnya apa? Jadi KPU-nya kena juga. Karena anaknya sekarang pun sudah daftar nggak benar, diterima oleh KPU. Jadi mari kita rame-rame, walaupun 4 bulan bersyukur. Terima kasih buat tim pengacara, khususnya rekan saya Prof. Egy ini. Lanjut dan Anda diminta adil terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk semua rakyat Indonesia, terutama untuk emak-emak yang hadir tetap konsisten dan selalu istiqomah ada di perjuangan ini. Di Jokowi palsu. Jokowi palsu atau ijazah palsu tetap sama. Yang jelas kita bangga dengan lawyer para advokat yang ada di samping saya. Beliau berhasil menerobos masuk sampai ke titik keberhasilan saat ini. Bapak Jokowi, Anda harus menandatangani semuanya dengan tanda tangan basah. Kami tunggu di sidang berikutnya. Jika tidak bisa, Anda out, tumbang, dan Anda dideklarkan sebagai presiden palsu sedunia. Oke. Itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pertama-tama mari kita menundukkan kepala, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu bapak bangsa, ekonom ya, seorang legendaris, seorang begawan ekonomi yang hati dan jiwanya diperuntukkan untuk Indonesia tercinta hingga akhir hayat masih tetap garang menselepet atau menselepet ya orang-orang yang di dalam pemerintahan itu sudah melanggar daripada sumpah dan janjinya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu sebelum saya ngomong, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir